I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares. Berlatar belakang tahun 1978, scene dibuka dengan memperlihatkan kakak beradik bernama Vinny dan Gwen Blake. You almost had me. Arm is mint. Di daerah tinggal mereka sering terjadi penculikan dan pembunuhan anak berantai yang dijuluki dengan The Grabber. Vinny dan Gwen tinggal bersama ayah mereka yang seorang pemabuk. Di sekolah, Vinny sering dibully oleh beberapa siswa di sana, tapi untungnya ia berteman dengan Robin, siswa yang pandai bertarung. Fuck with Finn again. I fuck with you. Saat sedang belajar, Gwen dipanggil oleh kepala sekolah. Kedua detektif mewawancarai Gwen perihal mimpinya tentang penculikan Bruce, anak yang pernah menjadi rival Vinny dalam permainan baseball. Sekedar info, Gwen ini mempunyai kekuatan yang spesial yang ia warisi dari mendiang ibunya. Ayah mereka yang tahu tentang Gwen yang memberi keterangan pada detektif sangat marah sehingga ia memukuli Gwen. Me again, and I'm dropping it! Damn vodka! Stand me! Yeah, these are just dreams! They're just fucking dreams. Tak lama setelah kejadian itu, Robin pun diculik. Finn sangat sedih. Gwen berusaha berdoa agar mendapat petunjuk lewat mimpinya tentang keberadaan Robin. Di sekolah, Finn kembali dibully. Gwen datang membantu. Selepas pulang sekolah, Finn bertemu dengan Grabber dan ia masuk dalam jebakannya. Oh, not. You see that? You need some help? You see a magic trick? Yeah. Would you hand me my hat? Vinny terbangun di ruang bawah tanah yang kedap suara. Di dinding ada telepon hitam yang sudah rusak. Kembali ke Vinny, tiba-tiba ia mendengar telepon berbunyi. Itu hantu Bruce yang memberitahu Vinny tentang ubin lantai yang bisa dilepas untuk menggali terowongan lalu melarikan diri. Hallway with the tile is loose. Yeah. Time for me to dig up and out the other side. Dig down underneath. Hello? Sementara itu, Gwen bermimpi tentang kakaknya di sebuah rumah. Ia pun bersepeda untuk mencari rumah tersebut, tapi sayangnya tak kunjung ia temukan. Keesokan harinya, si Grabber membawakan sarapan untuk Vinny dan dengan sengaja membiarkan pintu tak terkunci. Vinny tergoda untuk keluar, tapi tiba-tiba telepon berdering kembali. Don't go upstairs. Who are you?
I delivered newspapers. Kali ini telepon dari Billy, korban lainnya. Ia menjelaskan bahwa ini adalah permainan grabber yang menunggu Vinny di balik pintu untuk menghukumnya karena telah meninggalkan ruang bawah tanah. Tak percaya dengan pernyataan Billy, Vinny pun mencoba naik ke atas. Tapi benar saja si grabber telah menunggu dengan cambuk di tangannya. Billy kemudian menelpon dan menginstruksikan agar Vinny menggunakan kabel yang ia sembunyikan di dekat tembok untuk keluar melalui jendela. Sementara Gwen memimpikan tentang penculikan Billy, ia pun curhat kepada ayahnya. Si ayah berkata pada Gwen untuk tidak percaya pada mimpinya, sebab ia tidak mau putrinya itu bernasib sama dengan sang ibu yang mengikuti mimpinya sehingga ia bundir. And eventually, the doll came so convinced she took her own life. Sementara para detektif dan polisi datang ke rumah warga untuk menyelidiki lingkungan di daerah tersebut. Tibalah mereka di rumah Max, pria eksentrik yang tinggal bersama saudaranya. Nah, di sini terungkap bahwa Vinny berada di basement rumahnya. Hanya saja ia tidak tahu apa-apa, sedangkan si grabber adalah saudara kandungnya. Like you. Psikopat grabber kembali membawakan makanan untuk Vinny dan sengaja tidak mengunci pintu lagi. Saat Vinny akan keluar, tiba-tiba telepon berdering. Kali ini dari Griffin yang memberitahu pada Vinny tentang kombinasi kunci pintu depan dan mengatakan bahwa si grabber sedang tidur di lantai atas. I'll have to try them all. 23, 317, or... Be very quiet about it. Thanks. Naughty boy. Vinny gagal melarikan diri. Ia kembali ke basement, telepon kembali berdering dari korban lainnya yang bernama Vance. Ia mengikuti instruksi Vance untuk membuat lubang di dinding dan memasuki bagian belakang freezer. Okay. Breaking just a big ass up right for you to be fucking terrible. Di tempat lain, Gwen mendapat kembali petunjuk lewat mimpinya yang bersama Vance tentang rumah psikopat. Horrifying nightmare end of your... This is it. Holy shit. wife. Fanny sangat terpuruk karena ia tidak bisa keluar dari rumah psikopat. Ia putus asa. Tiba-tiba telepon berdering. Kali ini dari sahabatnya Robin. Ia menghibur dan mendorong Fanny untuk berjuang demi dirinya sendiri. Robin pun mengajari caranya memukul dan menyuruh Fanny untuk mengisi gagang telepon dengan tanah agar dijadikan senjata. Tight. Give it some heft. Fill the receiver with dirt. Step forward, step back. You raise the phone and swing. Take a fast step back. Step forward. Try it. Step forward, step back, and swing. Forward, step back, and swing. This was the last call, Finn. Fill the phone with dirt like I told you. Use what we gave you. I miss you, Robin.
Sementara Gwen tanpa putus asa mencari rumah yang ada dalam mimpinya. Adik psikopat Max menyadari Fanny ditahan di rumahnya dan bergegas ke basement. Tapi tiba-tiba Fucking way. He's not here. He had to go into work. Can you call my dad? Call my sister. Don't worry about it. We can talk about this. Gwen membawa para petugas polisi ke rumah Grabber. Sementara itu terjadi pertarungan antara Fanny dan Grabber. Are you sure? I never seen a. Open up! Please! It was me. I would use a knife. Normally, our special Finny. Empty. It's the wrong house. It's for you. Much time for your pathetic little life. Arm is meant! We've got a basement. I think he kills them someplace else. It's where he buries them. Di akhir cerita, saat kembali ke sekolah, Fanny dengan percaya diri, ia masuk ke kelas dan duduk di samping gadis yang ia sukai.